jatuh nggak jauh dari Pohonnya. Ya kayak kamu itu mesti. Kamu dulu nek gelut menangan. Ya toh, mbok ajarno nang anakmu. Nek gelut kudu menangan, kudu kuat. Jadinya seperti itu nutuk anak nang sekolah. Lah sing ngomong yo sampeyan. Anakmu ajarno pinter, cerdas. Ya. Nah, aku kemampuanku mau pinter gelut Nah, itu. karo pelajaran. Nah. Itu penting. Betul. Nek kon sembayang gak usah. Waduh. Salah ya? Raul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya sini. Iki bahas apa kok gua yang bahas. Ngasih apa masukan Heeh. salah lho Pak Yai. Ya, gimana? Anakmu Kang nek iso dididik dadi bocah pinter cerdas. Oh iya beres. Gitu. Pinter pelajarane ranking 1. Nilainya 10 terus. Wah, ranking 2. Aku iya. Aku pinter silat, Pak. Iya. Tak wae gelut. Iya. Pinter, sekolah jagoan. Selesai tuh, Pak. Terus ini tadi kok rame-rame ada apa? Tadi Ya, ini kayaknya ya, ada ibu-ibu gini yang loh. tadi. Anaknya ini nutukan kalau di sekolahan itu. Oh. Suka mintain apa maksa gitu. Jadi banyak keluhan dari wali-wali murid itu gitu loh. Peraturan, Pak. Itu. Tidak. Kan istilahnya dia dulu kan jagoan terminal. Nah, sekarang kan insaf. Lah ini ilmunya diturunkan dari jiwa premanismenya, jiwa memberontaknya tuh diturunkan Peraturan, Pak. sama anaknya. Peraturan dalam sebuah kelompok itu harus ada. Kalau melanggar peraturan itu mendapat sanksi. Nah, seperti anaknya itu, perempuan tadi itu. Ayo, kumpul ketemu kan gak aku gapuki ae. Iya, ya enggak apa-apa. Oh, dia ngomong sama saya loh, anak saya itu. Anu Ya. Pak, bener dok deh. Iki kedisiplinan tak ngono. Oke. Kayak yang itu maksud saya yang itu enggak apa-apa, boleh, tapi jangan sampai kita mengesampingkan yang namanya akhlak, budi pekerti. Pinter boleh, pandai boleh, tapi jangan sampai kita berbuat asusila kepada teman, kepada orang tua, kepada guru dan sebagainya. Tidak boleh, harus diajarkan. Sudah sholat belum anaknya? Enggak, kalau ingat. Diajari sholat enggak anaknya nih? Kamu Apa? tahu? Ya sholat 7 kali malahan lebih dari 5. Sudah diajarkan sholat dari kecil? Dilatih. Nah, Ya? Ya sholat Pak ya. Mm-mm. Kalau dia sanggup, sempat sholat. Kalau nggak sempat nggak sholat. Nah, namanya anak lah Pak. Iya, Anak-anak iya. kan semakin lama Nggak Paham apa-apa, sendiri. walaupun masih anak. Sampai Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan muru auladakum bisolah wahum abna'u sini. Ya, Artinya apa? sab'u sinina itu perintahkanlah anak-anakmu untuk bersolat Nah. wahum abna'u. Ya, iya, walaupun belum akil balik. sab'u sinina Nah. 7 tahun. Nah. Mulai ke 7 tahun kuwi wis diajari sholat. Nah. Dijak nang masjid. Nah. Maksudnya berbaur karo wong sing taat ning Gusti Allah. Nah. Nek pergaulane apik ora bakal dadi bocah sing nakal. Wah, masjid Pak, kalau anak saya di masjid rame Pak, ganggu. Nah, begini, ini perlu saya sampaikan ya, para takmir masjid ya, takmir masjid semuanya. Kalau ada anak-anak kecil yang diajak ke masjid, jangan sampai dimarahi. Merame Pak. Ya ramenya Ya, anak yang semua. seperti itu. Cuman begini, kalau anak-anak dari kecil sudah diajak ke masjid, nanti dibiasakan nanti biasanya biar dia mau datang ke masjid. Lah nek cilik ning masjid diseneni besok gede masjidnya kosong ra nek Nah, sing salahne iya. sapa? Ya. Iya, Ya iya. boleh, tapi ya hanya jangan sampai dimarahi, digitukan saja ya. Ya ini waktunya saya ngantar anak saya TPA dulu. Oh Pak. iya silakan. Anak Ya. saya baru pulang ini. Dinasihati jangan Iya. sampai seperti itu lagi ya. Masih. Ya, makasih ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan berkarakter memang sangat penting kita tanamkan kepada anak didik kita sejak dini. Saya salut sama Kementerian Pendidikan sekarang yang mengedepankan pendidikan berkarakter. Apalagi sudah ada revisi, kemudian muncullah kurikulum yang namanya kurikulum 13 yang dimunculkan pada tahun 2013 ini mengedepankan pendidikan yang berkarakter. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan pendidikan berkarakter ialah pendidikan yang mengedepankan emosional. Maksudnya emosional ini adalah hubungan spiritual.
Emosional spiritual adalah kebutuhan manusia dengan Tuhannya, kebutuhan manusia dengan agamanya. Pendidikan berkarakter adalah membentuk pribadi siswa-siswa yang diajarkan ini supaya dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhannya. Makanya yang dikedepankan di pendidikan kurikulum 13 adalah ada 4 aspek. Yang pertama adalah spiritual. Bagaimana hubungan dia dengan Tuhannya, bagaimana perilaku dia dengan Tuhannya. Kalau memang dia orang Islam, apakah dia melaksanakan sholat dengan baik apa tidak. Yang kedua, aspek sosial. Bagaimana dia berhubungan dengan teman-temannya, bagaimana dia berhubungan dengan saudara-saudaranya dan sebagainya. Barulah yang ketiga, aspek pengetahuan. Bagaimana ia prestasinya dalam mencapai pelajaran itu. Yang terakhir baru aspek keterampilan. Kalau dulu pada waktu saya belajar, itu hanya 3 aspek yang dipentingkan. Pengetahuan, keterampilan, dan kemudian sikap. Tapi sekarang dibalik, spiritual ditaruh di depan agar moral bangsa ini terbentuk sejak dini mungkin. Sehingga nanti kalau menjadi pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin negara, tidak terjadi koruptor, korupsi, dan sebagainya. Itu adalah langkah yang bagus dari Kementerian Pendidikan yang dilakukan sekarang. Apa yang dicontohkan oleh Sembrani tadi, dia mempunyai anak yang kurang pendidikan spiritualnya, yang kurang didikan agamanya, akhirnya dia nakal. Dan akhirnya dia berbuat seenaknya, melukai temannya, karena dia tidak tahu apakah itu berdosa apa tidak. Apalagi yang didukung oleh orang tua yang tidak tahu menahu apa masalah yang dialami oleh anaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarim." Sesungguhnya saya diutus di muka bumi ini liutammima makarim, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang pada saat itu, sebelum datangnya Nabi Muhammad, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Mekah, beliau menghalalkan berbagai macam cara. Akhlak mereka tidak baik. Dia sering adu domba, dia sering adakan pelacuran, dia sering mengadakan permainan dan sebagainya. Itu adalah cara yang salah. Setelah Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad bertanggung jawab untuk menyempurnakan akhlak bangsa Arab atau bangsa Mekah. Nabi Muhammad, beliau berdakwah. Bukan hanya berdakwah secara lisan saja, tapi berdakwah secara contoh pribadi Nabi Muhammad, suri tauladan yang baik yang dicontohi oleh umat manusia pada saat itu. Untuk itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk masyarakat Arab pada waktu itu untuk mengikuti Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Muhammad adalah seorang sosok suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul adalah suri tauladan yang baik. Bagaimana suri tauladan yang baik dicontohkan oleh Rasulullah ini? Bagaimana Rasulullah pada waktu hidupnya tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah mengadu domba orang lain, tidak pernah menfitnah orang lain. Apalagi Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti hati orang lain. Tetapi apa kenyataannya? Kehidupan di sekarang ini, kalau orang belum menyakiti orang lain, kalau orang belum memfitnah orang lain, rasanya kehidupan ini hambar tidak ada. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk itu, para pemirsa TVS TV yang dirahmati Allah, ingatlah ayat Allah, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian,
illal ladzina amanu wa amilus sholih, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi nanti besok di hari kiamat, bahkan masih di dunia ini, kita sudah merasa rugi, kecuali yang pertama, orang yang beriman dan mau beramal saleh. Bagaimana kita bisa beramal saleh? Kalau pendidikan, pelajaran yang berkarakter tidak ditanamkan kepada anak-anak didik kita sejak dini mungkin. Bagaimana sejak kecil kalau anak-anak kita tidak kita didik sholat, apakah mungkin nanti di waktu besarnya dia melaksanakan sholat atau mengerjakan sholat? Itu tidak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa murru auladakum bisolah wahum abna'u sab'un sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukurlah mereka, jewetlah mereka, jiwirlah mereka. Abna'u wahum asrin. Abna'u asrin. Jadi pada waktu umur 10 tahun, anak-anak kita tidak mau melaksanakan sholat, kita wajib untuk menegurnya. Di situ perintah Rasulullah SAW wadribuhum, untuk memukul. Tetapi kita hati-hati, memberikan pelajaran kepada anak, jangan sampai kita melukai. Jewerlah dia, sampluklah dia, tapi jangan sampai melukai, supaya dia melakukan perbuatan atau melakukan sholat yang panjenengan perintahkan. Itulah contoh yang baik yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, penanaman jiwa agama sejak dini mungkin itu adalah penting sekali. Supaya nanti apa? Kalau sejak dini sudah dikenalkan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan mulai sejak dini mungkin, insya Allah pada waktu besar nanti dia sudah tahu, saya mau korupsi, ingat dulu sama Pak Guru saya tidak boleh yang seperti ini. Mau berbuat jelek, ingat dulu Pak Guru tidak boleh mengerjakan yang melakukan seperti ini. Ini adalah contoh yang terjadi di daerah kita, di negara kita. Tadi sudah dicontohkan oleh Sembrono bahwa saat ini ada anak SMP yang dihamili oleh anak SD. Itu berarti pendidikan karakter belum masuk pada diri mereka. Pendidikan spiritualnya belum masuk pada diri mereka. Mungkin itu kesalahan orang tua, mungkin itu dari anaknya pribadi yang sekarang kena pengaruh dengan adanya internet dan sebagainya. Untuk itu, marilah para pemirsa BBSPD yang dirahmati Allah, kita arahkan, kita bimbing anak-anak kita supaya mempunyai nilai positif di bidang agama, sehingga dia akan dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, dekat kepada orang tua. Insya Allah kalau semuanya itu dekat, insya Allah kehidupan mereka akan baik dan terhindar dari perbuatan yang dicontohkan oleh Sembrono tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.